Selamat datang di Sniper V YouTube channel. Di sini saya akan membahas tentang berburu buaya Nil. Kalau kalian tidak suka tidak apa-apa kok, yang penting ditonton. Buaya Nil salah satu binatang yang paling dibenci di dunia, reputasinya sangat buruk. Bersama buaya, hiena sama-sama pemakan bangkai, mereka mempunyai kekebalan tubuh yang luar biasa. Buaya tidak akan sakit setelah makan bangkai. Walaupun sering berendam dalam air, buaya tidak akan masuk angin. Buaya sering membunuh manusia. Apakah buaya itu psikopat? Para pemburu trofi juga memandang sebelah mata makhluk yang jahat ini. Loh, tapi mengapa mereka menyukai aksesoris dari kulit buaya? Ya, Anda tahu kok, tanya saya, tanya saja sama mereka. Pemburu profesional tahu sifat dan karakter buaya, mereka dapat memperkirakan ukuran buaya dari jejak kakinya. Mereka banyak belajar dari pengalaman berburu, sehingga ilmu mereka berharga. Itulah mengapa saat berburu butuh panduan mereka, sewa jasa mereka sangat mahal. Tapi tidak apa-apa, keselamatan adalah yang utama. Tidak hanya manusia, hewan-hewan di darat pun ketika mereka mendekati sungai akan ketakutan. Zebra, wildebeest, kerbau akan tampak gugup ketika masuk dalam sungai, mereka sampai terkencing-kencing. Saat menunggu mangsa datang, dia mendeteksi suara, bayangan dan getaran di sekitar yang mendekat. Buaya betah di dalam air menunggu mangsa, mereka yang malang itu akan disergap. Sering kejadian buaya menyeret orang saat mereka memancing atau menyeberangi sungai, kasihan sekali jarang ada yang bisa lolos. Buaya sangat menyeramkan bagi penduduk desa yang hidup di sekitar sungai. Mau tidak mau mereka harus beraktivitas karena rumah mereka di habitat binatang liar. Warga sangat mendukung pemburu buaya, mereka ingin buaya itu ditembak saja dijadikan daging asap, soalnya sangat meresahkan. Ketika buaya ditembak mati dan diangkat ke darat, penduduk sangat senang. Kalian akan dianggap orang yang sangat berjasa, mereka akan menyambut dengan antusias. Pemburu tinggal di kota besar jauh dari binatang buas, kini mereka berburu buaya Nil. Pemburu masuk ke pedalaman Afrika, ini adalah rumah para buaya yang berukuran besar. Penduduk desa sehari-hari hidup di antara habitat reptil buas, selalu waspada akan serangan buaya. Mereka tinggal di desa-desa di antara sungai dan rawa yang didiami buaya dan kuda Nil. Kenapa mereka tidak pindah ke kota? Mungkin mereka sudah nyaman dengan rumah mereka saat ini. Aktivitas mereka di sungai, menjaring ikan hingga mengambil air bukan tanpa resiko. Buaya juga memakan ternak penduduk desa, mereka melakukan balas dendam dengan memberi umpan racun, bisa dibayangkan porsi racun untuk buaya berapa banyak. Banyak laporan buaya membunuh manusia, sangat sadis mereka menyergap dan membawanya ke dalam air. Wah, benar-benar meresahkan, ternak dimangsa buaya, manusia pun juga dimakan. Kekuatan buaya ada di rahang untuk menghancurkan, bahkan menelannya hidup-hidup. Mereka akan tiba-tiba diseret buaya saat mereka sedang terdiam. Pemburu akan mengintai buaya dari jauh dan menembak dengan senapan. Ini tembakan yang sulit karena jarak yang cukup jauh, dan area sasaran yang kecil. Titik vital mereka bisa dilihat meskipun hanya terlihat kepalanya, harus menembak di otak di kepala buaya. Jika buaya itu hanya terluka, dia dapat melarikan diri dan itu akan membuat tim repot mencarinya. Buaya yang ditembak pemburu, umumnya bagian kepala dan leher mereka rusak. Mungkin bagian kepala rusak masih bisa ditambal, atau diperbaiki di tukang kulit. Ketika buaya berbaring di atas tanah, pemandu akan mengatur senapan mereka. Pemburu hanya tinggal mempersiapkan diri untuk menembak, senapan sudah diarahkan ke sasaran. Sebelum menembak akan dijelaskan apa saja yang akan ditembak. Pemburu profesional menjelaskan dalam bahasa Inggris, nah masalahnya kalian paham tidak yang dia omongin? Kalian harus menembak 2 kali, yang pertama adalah otak. Tembakan pertama ini sangat penting, kalau langsung mati di tempat ya malah bagus. Tembakan kedua diarahkan ke paru-paru, ini hanya tembakan tambahan. Buat jaga-jaga jika dia lepas ke dalam air, dia tidak dapat bernafas dan mati mengapung. Pastikan posisi senapan stabil. Tarik nafas dulu ya, tahan nafas dan tembak. Mas bro, kalau masih ngos-ngosan ya jangan ditembak.
Ketika peluru mengenai kepala, buaya itu meronta-ronta tak bisa berlari, mungkin dia kesakitan. Segera beri tembakan, tembak reload dan tembak lagi, lakukan dengan cepat. Jangan dikasih ampun, tembak sampai nyawanya melayang. Pada saat itu pemandu akan memerintahkan menembak bagian bahu dengan cepat. Itu untuk melumpuhkan, untuk menghindari buaya masuk ke dalam air. Kalau kalian, apakah mau mengambil buaya di sarang buaya? Pemandu akan memanggil anggota tim lainnya, untuk mengangkat bangkai buaya. Buaya diangkut ke dalam truk untuk dibawa ke tukang kulit untuk dikuliti. Warga senang predator itu ditembak mati, ini sangat berarti bagi mereka. Buaya ini akan menjadi tontonan, banyak yang ingin melihatnya. Kepala desa akan datang menghampiri kalian, dan bercerita pengalaman mereka dalam bahasa Afrika. Apakah kalian mengerti yang mereka katakan? Pemburu hanya menyimpan kulit dan tengkorak, itu saja untuk dibawa pulang ke negaranya. Setelah membunuh tidak perlu minta maaf sama buaya, mereka juga pembunuh kok. Pemburu senang dan warga pun ikut senang, semua senang. Setelah dikuliti dagingnya diasap, dikeringkan, dan dimakan oleh warga. Loh kata Pak Ustadz buaya gak boleh dimakan. Berburu buaya sangat menyenangkan, membantu ekonomi warga lokal, dan menjaga keamanan dari buaya liar. Warga akan memberitahu di mana mereka sering melihat buaya, informasi ini membantu untuk melacaknya. Konflik buaya dan warga adalah kenyataan yang terjadi, sebab mereka berbeda makhluk hidup tapi hidup di alam yang sama. Mereka bisa ditemukan di mana-mana, biasanya mereka sering terlihat ketika berjemur di tepi sungai. Jarang sekali buaya berjemur bersama kelompoknya, mereka sepertinya suka menyendiri. Saat berjemur mereka membuka mulutnya, saat itu tidak berbahaya, justru ketika kalian berisik dia akan terjun ke dalam air. Itu kesempatan yang bagus, posisi yang sempurna untuk ditembak. Dekatilah dari arah belakang sehingga dia tidak melihat orang asing datang. Merunduk atau merangkak dengan tenang untuk mendapatkan sudut pandang yang sempurna, tidak ada halangan apapun. Pemandu dapat memperkirakan usia buaya dari kulit, gigi, juga bentuk hidung. Biasanya bentuk hidung buaya itu pesek. Buaya mempunyai kepekaan tinggi dan selalu waspada, kalian harus menyelinap mendekat jangan bersuara. Di sekitar sarangnya, buaya meninggalkan banyak jejak di tanah. Dari bekas jejak moncong, ekor dan kakinya bisa diukur untuk memperkirakan usianya. Kalau kalian suka makan daging buaya asap atau roti buaya, baiklah sampai di sini saja, terima kasih sudah menonton. Semoga informasinya berfaedah silakan di like ya, kalau tidak suka tolong di like juga, terima kasih.